Kita semua tahu pabrik itu biasanya punya gudang besar penuh barang. Tapi bagaimana kalau kita bilang gudang itu sebenarnya pemborosan? Just in time atau JIT adalah filosofi yang mengubah cara kita melihat produksi. Intinya sederhana, kita hanya memproduksi apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan dalam jumlah yang tepat. Ini bukan cuma soal menghemat tempat, tapi soal revolusi bisnis yang bertujuan mencapai efisiensi maksimal dengan persediaan nol. Kita akan lihat bagaimana cara kerja JIT dan kenapa ini bisa mengubah permainan bisnis. Tadi kita bahas JIT itu revolusi. Revolusi ini terjadi karena ada pergeseran cara berpikir dari dorong ke tarik. Bayangkan, kamu membuat kue. Pendekatan tradisional atau dorong itu seperti kamu membuat semua jenis kue lalu menyimpannya di gudang, berharap nanti ada yang beli. Ini bikin stok menumpuk. Tapi JIT menggunakan pendekatan tarik. Kamu hanya membuat kue kalau ada pesanan, atau kalau departemen berikutnya benar-benar butuh bahan baku. Ini memastikan kita tidak pernah punya stok berlebihan, karena barang ditarik sesuai permintaan. Filosofi intinya jelas, persediaan harus nol. Ini adalah kunci untuk menghilangkan pemborosan. Sekarang, mari kita lihat apa sih tujuan utama dari sistem tarik ini. Kita sudah tahu, JIT itu sistem tarik yang menghindari penumpukan stok. Tapi apa sih yang mau dicapai JIT? Ada 3 tujuan utama yang jadi pilar sistem ini. Yang pertama dan paling jelas adalah nol persediaan. Kita ingin modal kita tidak terikat di gudang yang isinya barang diam. Kedua, ini langsung mengarah ke pengurangan biaya. Kalau stok nol, kita tidak perlu bayar gudang, tidak perlu khawatir barang rusak, dan dana kita bisa dipakai untuk hal yang lebih produktif. Dan yang ketiga, kita bisa pemanfaatan ruang yang lebih baik. Ruang gudang yang tadinya penuh barang mati, sekarang bisa dipakai untuk lini produksi baru atau untuk hal yang menambah nilai. Jadi, JIT bukan cuma soal produksi, tapi soal efisiensi modal dan ruang. Tapi untuk mencapai 3 tujuan ini, kita butuh fondasi yang kuat. Apa saja fondasi itu? Untuk mencapai nol persediaan dan efisiensi biaya, JIT butuh 3 fondasi yang tidak bisa ditawar. Yang pertama adalah pemasok yang andal. Karena kita tidak punya stok, pemasok harus bisa mengirim bahan baku tepat waktu, tepat jumlah, dan kualitasnya harus sempurna. Ini butuh komunikasi yang sangat erat, seringkali lewat jaringan komputer. Kedua, kita butuh karyawan multi-skill. Karyawan tidak hanya bisa satu hal, mereka harus bisa menjalankan, memelihara, bahkan memperbaiki mesin. Mereka dikelompokkan dalam tim kecil yang fleksibel. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, adalah Total Quality Control atau TQC. Kita tidak bisa membiarkan ada produk cacat. Kalau ada cacat, seluruh lini produksi harus berhenti. Ini memaksa semua orang fokus pada kualitas dari awal. 3 unsur ini memastikan sistem JIT berjalan mulus tanpa hambatan. Sekarang, mari kita lihat apa dampak nyata dari fondasi yang kuat ini. Setelah kita bahas fondasinya, sekarang kita lihat apa sih hasil nyatanya? JIT itu bukan cuma teori keren, tapi benar-benar mengubah angka di laporan keuangan. Intinya, JIT memaksa kita jadi lebih disiplin dan hasilnya kita bisa hilangkan banyak pemborosan. Pertama, persediaan kita bisa turun drastis, bahkan hilang sama sekali. Kita nggak perlu lagi gudang besar buat simpan barang yang belum tentu laku. Kedua, kualitas produk kita pasti naik karena JIT menuntut total quality control di setiap langkah. Kalau ada cacat, produksi langsung berhenti. Ini memaksa kita memperbaiki masalah sampai ke akarnya. Dan yang paling penting, semua ini ujungnya mengurangi biaya besar-besaran, mulai dari biaya gudang sampai biaya perbaikan. Kita jadi lebih cepat dan lebih hemat. Tapi jangan percaya kata-kata saya saja. Mari kita lihat bukti nyatanya dari perusahaan besar. Kita sudah lihat manfaatnya. Sekarang kita lihat studi kasus yang paling dramatis, yaitu Hewlett-Packard atau HP. HP adalah salah satu yang pertama menerapkan JIT di Amerika. Dan hasilnya gila-gilaan. Bayangkan, persediaan barang dalam proses mereka turun sampai 82%. Itu artinya, uang yang tadinya nganggur di gudang sekarang bisa dipakai buat investasi lain. Biaya perbaikan produk cacat juga turun 30% karena mereka dipaksa bikin produk yang benar dari awal. Ruang pabrik yang tadinya penuh barang sekarang kosong. Pemanfaatan ruang turun 40%. Dan yang paling keren, efisiensi tenaga kerja mereka naik 50%. Angka-angka ini membuktikan kalau JIT itu bukan cuma buat Toyota, tapi bisa diterapkan di industri apapun. Perusahaan besar lain seperti Harley Davidson dan Caterpillar juga sukses pakai cara ini.
Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Kita sudah bahas semua pilar dan bukti sukses GIT. Jadi, kesimpulannya GIT itu lebih dari sekedar metode produksi. Ini adalah filosofi bisnis. Ini mengubah cara kita memandang persediaan dan kualitas. Inti dari GIT adalah pendekatan tarik atau pull approach. Kita hanya memproduksi atau membeli bahan baku saat benar-benar dibutuhkan, bukan menumpuknya. Ingat, keberhasilan GIT sangat bergantung pada 3 hal: pemasok yang bisa diandalkan, karyawan yang punya banyak keahlian, dan komitmen penuh pada kualitas. Kalau 3 pilar ini kuat, GIT akan berhasil. Jadi pikirkan baik-baik, apakah perusahaan Anda siap menerapkan filosofi ini untuk mencapai efisiensi maksimal dan jadi lebih kompetitif. Terima kasih.